أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Maulana dari kelas 6D Prodi PAI khusus. Saya di sini akan mempresentasikan matkul dari teologi Islam, yaitu yang berjudul aliran Jabariyah. Di sini yaitu menjelaskan tentang terlebih dahulu latar belakang munculnya aliran Jabariyah. Itu munculnya berbagai kelompok teologi Islam. Itu dimulai pada wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dari wafatnya Nabi Muhammad SAW tersebut pun memicu dari beberapa golongan itu menjadi terpecah belah, itu membuat kelompoknya sendiri-sendiri atau firqah-firqah. Perpecahan pun semakin meruncing ketika pada pemerintahan Ali. Hal yang terdebatkan adalah masalah imamah atau kepemimpinan golongan, yaitu khalifah. Akibat perpecahan tersebut pun ada kejadian, yaitu terjadinya pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu oleh pemberontak dari Mesir. Dan kemudian berlanjut ke dinasti Umayyah dan seterusnya, dan sampai pun pada tokoh yang bernama Zaid bin Dirham, itu yang pertama kali merumuskan atau memperkenalkan aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Menurut Syekh Astani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah SWT. Dalam inti aliran Jabariyah itu kita bisa simpulkan atau dalam penyimpulannya, yaitu paham aliran yang semua segala perbuatan itu dikehendaki oleh Allah dan makhluk tidak mempunyai kehendak sendiri. Dalam sejarahnya, dalam aliran Jabariyah, tokoh-tokohnya sebagai berikut, yaitu pertama Jaham bin Dirham, yang kedua Jaham ibn Safwan, yang ketiga Muhammad ibn Najjar, yang keempat Dahrar ibn Umar. Aliran Jabariyah tersebut diterangkan oleh Jaham bin Dirham. Dalam pemahamannya tersebut, aliran Jabariyah ada pokok pemikiran tersendiri dari masing-masing tokoh Jabariyah. Yang pertama yaitu Zaid ibn Dirham, itu yang berpaham bahwa aliran Jabariyah menurut Al-Muradi, munculnya pemahaman Zaid tentang kemakhlukan Al-Quran berkembang sebagai akibat dari pengingkarannya terhadap sifat-sifat Tuhan. Ia mengemukakan alasan tersebut bahwa Al-Quran itu baru dan Allah tidak bisa disifati dengan sifat tersebut. Al-Quran juga tidak mungkin qadim karena tidak ada yang qadim selain Allah. Kedua,
pemahaman dari Jahm ibnu Safwan. Jahm ibnu Safwan digelari oleh Abu Makhraj. Dia adalah seorang pemimpin Bani Rasyid dari Azm. Pemahamannya yaitu tentang aliran Jabariyah, kita tahu bahwa kalamullah atau wahyu Allah itu baru, bukan qadim dan tidak kekal. Bahwa Tuhan tidak dapat disifati dengan sifat-sifat yang dimiliki makhluknya, karena dengan mensifatinya akan menimbulkan persamaan. Ketiga, iman adalah ma'rifah, sedangkan kufur adalah jahlu. Oleh sebab itu, orang yang dia mengetahui sifat-sifat Nabi yang juga mukmin. Keempat, surga dan neraka adalah baru. Ia akan rusak karena tidak ada satupun yang kekal selain Allah. Adanya ungkapan al-khulud di dalam Al-Quran adalah hanya menggambarkan namanya, bukan kekannya. Ketiga yaitu Muhammad ibnu Najjar, Al-Husain Muhammad ibnu Najjar. Yang pertama, kalau Allah bersifat baru. Kedua, orang yang berakal sebelum turunnya wahyu wajib mengetahui Tuhan dengan Najjar. Tiga, Tuhanlah yang menciptakan perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Keempat, dalam masyarakat ru'yah, manusia tidak bisa melakukannya dengan mata kepala. Hal ini mustahil terjadi, tapi ia tidak mengingkari kemungkinan Allah menggunakan kekuatan hati untuk makrifat dengan Allah. Yang kelima, tingkah laku manusia yang ditimbulkan oleh iman disebut taat, bukan iman. Gabungan dari keduanya baru disebut iman, tapi bila keduanya berpisah satu sama lain maka tidak bisa disebut apa-apa. Kepada Daharat Ibnu Umar, yang pertama pemikirannya yaitu satu, perbuatan manusia diciptakan Tuhan, manusia adalah muhtasib. Yang kedua, tidak adanya sifat-sifat Tuhan. Ketiga, orang asing yang bukan dari suku Quraisy boleh memegang imamah. Bahkan apabila suku Quraisy berkumpul dengan yang bukan Quraisy, maka yang bukan Quraisy harus didahulukan karena jumlah orang yang bukan Quraisy lebih sedikit. Dan kesimpulan dari pokok-pokok pemahaman tokoh dari masing-masing aliran Jabar tersebut bisa disimpulkan bahwa pokok-pokok ajaran Al-Jabariyah itu bertolak belakang dari pemikiran aliran Qadariyah. Dengan kata lain, Jabariyah ini merupakan garis tolak belakang dengan ajaran Qadariyah dalam soal takdir. Kalau aliran Qadariyah mengajarkan bahwa semua takdir buruk dan baiknya adalah terletak pada aktivitas manusia itu sendiri, sedangkan Allah tidak ikut campur dalam persoalan takdir. Dalam hal itu pun bertolak ukur atau bertolak belakang daripada aliran Jabariyah. Dan seterusnya bisa dijabarkan atau bisa diketahui kembali atau bisa dibaca sendiri makalah saya. Kalaupun ada yang kurang, saya pun mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang kurang, bisa dipelajari lebih lanjut lagi dengan cara membaca makalah saya dengan teliti dan seksama. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.